Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Material Nano. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari metode Sol-Gel. Sebelumnya kita udah membahas material silika SiO2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke metal oxide base material. Nah, di sini ada perbedaan nih ketika kita mensintesis si silika sama si metal oxide lainnya. Kalau metal oxide lainnya, dia reaksi yang terjadi itu lebih kompleks. Hah? Ya, kehapus guys. Hmm, bukan, sorry, highlighter harusnya warna kuningnya. Nah, dia reaksinya lebih kompleks. Misalnya nih, metal oxide tuh, dia dapat setelah sintesis hasil akhirnya itu dapat bersifat amorf, semi kristalin ataupun fasa kristalin. Sedangkan kalau SiO2 ketika dia selesai di ini di sintesis atau dia pasti selalu akan menghasilkan amorf. Nah, begitu. Jadi setelah prosesnya itu pada metal oxide itu dapat lebih beragam gitu ya. Nah, pada polimer TiO2, dua atom oksigen pada setiap formulanya memiliki occupy six coordination dan memenuhi coordination number-nya pada Ti atom. Nah, contoh gini, misalnya ini ya. Jadi kan kita ada tahu ya, kalau proses Sol-Gel itu sebenarnya proses hidrolisis dan kondensasi. Nah, misalnya ini, eh, MOH, MOH ini, MOH2. Nah, jadi waktu proses satu ini atau hidrolisis terpecah nih atau lepas satu hidrogennya jadi MOH. Nah, MOH ini akan terjadi proses kondensasi yang mendapatkan nanti dia berikatan dia ikatan apa jembatan oksigen gitu ya. Nah, begitu dia. Selanjutnya eh jadi si metal oxide ini tergantung hasil akhirnya itu bisa tergantung prekursor dan pH-nya, teman-teman. Jadi reaksi yang muncul itu pada saat proses itu sangat banyak. Misalnya kita ambil MORX di hidrolisis H2O. Nanti dia akan dihasilkan non homogen. Dia dapat terbentuk MO, MOH, MH2O atau MOH H2O. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dengan multi komponen dan diinginkan itu homogen, itu jadi sedikit masalah. Maka kita nanti akan dikasih tahu ya tips and triknya bagaimana nanti menghasilkan dia sesuatu yang lebih homogen gitu. Misalnya nih, kita ingin membuat material baterai. Ini kan multi komponen LiMn2O4, ya kan? Nah, pada memang proses logam itu dia lebih kompleks. Saat dihidrolisis dia kita tidak langsung dapatkan oksidanya, kemudian terjadi kondensasi, kemudian bisa bergabung komponennya. Malah kita dapat kadang yang terbentuk itu Li2O atau MnO2. Nah, seperti itu dia, teman-teman. Nah, misalnya kita pengen bikin Al2O3 nanopartikel. Setelah hidrolisis, dia akan mendapatkan AlOHX, AlH2OX, AlOHH2O, Al2O3. Nah, jadi reaktivitas beda ini bisa dikarenakan pH proses yang berbeda-beda gitu, teman-teman. Misalnya lagi, M1A ditambah M2B M1A M2B OC. Kadang yang terbentuk bisa M1O M2OH. Padahal yang kita inginkan M1 M2 yang saling berikatan oleh jembatan O atau OH, jembatan oksigen atau hidroksida. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita bahas dulu ini deh. Ketika multi komponen akan jadi masalah. Nah, jadi caranya itu yang pertama, kita cari proses hidrolisis saat berinteraksi dengan air, dia langsung mengendap. Jadi kita cari pH berapa yang dia mengendap itu kita hindari. Jangan kita pakai lah itu intinya. Yang kedua, cari yang membentuk dia akan dihasilkan spesi OH.
Nah, berarti kok misalnya Al2O3, ALOH itu ini yang kita cari dia. Misal dari Al2O3 itu jadi ALOH ini. Nah, misalnya AX jadi AOH4, tapi bisa saja yang terbentuk A, H2OB, OHC. Nah, jadi harus hati-hati. Misalnya inilah lebih gampang. Misalnya AX dihidrolisis jadi AO, kemudian BY dihidrolisis jadi BH2OOH. Nah, ketika mereka terbentuk seperti ini, yang AOBH2OH ini, dia lebih susah dicampurkan. Nah, maka kita cari, kalau misalnya AX sama BY itu dihidrolisis, akan terbentuk larutan atau gel. Atau kita kontrol pH-nya. Jadi dia kita cari pH yang sama-sama larut gitu. Hmm. Misalnya yang dapat terbentuk tadi kan AOH. A, O, B. A berkaitan dengan O, B baru A. Atau OH, OH, A, OH, B. Nah, yang mereka berdua ini yang gampang berinteraksi atau mudah berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan baik. Dia saling berikatan kondensasi. Tapi kalau misalnya kita dapatkan nanti A, OH ini bersama-sama yang ini tadi, ini, nah itu sulit gitu ya. Kalau dia ini nggak berikatan dia. Nah, seperti itu. Jadi kita cari pH keduanya yang membentuk gel. Bisa secara olasi atau oksolasi. Jadi kita cari nih nanti di literatur diagram ion logam, misalnya air dengan pH-nya. Jadi kita tahu nanti perbandingannya. Kemudian yang keempat yang diinginkan sebelum oksilasi, eh, melewati spesi MOH atau MO dulu. Jadi dapat hidroksidanya. Boleh dari jembatan oksigen atau jembatan hidroksidanya. Nah, atau kemudian kita lakukan heat treatment. Kemudian yang kelima, selain dipengaruhi oleh ion logam, juga muatan spesi ion logam juga berpengaruh, berhubungan dengan pH ya. Oke, kita ulang sebelah sini. Jadi kalau metal oxide itu dapat berikatan secara olasi atau jembatan hidroksida, misalnya eh, ini ya, misalnya MOH bertemu dengan MH2O jadi MOHM, jadi jembatan hidroksida menghasilkan air. Yang hasil kondensasi itu ya biasanya menghasilkan air gitu. Nah, misalnya MOH dari yang hasilnya tadi itu bisa berkaitan dengan hidrasinya. Bisa dapat juga MOH itu. Nah, kemudian dapat juga kita yang berikatan siklik dia. Nah, ini tergantung dari jenis logamnya. Ini juga berikatan siklik dia bentuk siklik. Nah, selain tadi olasi, ada juga oksolasi. Kan tadi OH, ini O aja. Jadi dia jembatan oksigen. Dia dapat juga terbentuk siklik. Eh, Kemudian bisa juga ini. Contohnya yang ini ya. Dia jembatan hidroksida OH dan jembatan oksigen O gitu. Sebenarnya itu aja yang penting untuk si apa namanya? Metode Sol-Gel di metal oxide lainnya selain di SiO2. Mungkin biar videonya satu aja, aku lanjutkan langsung aja ya. Di pemrosesan ini banyak banget coy. Di pemrosesan dalam fase cair. Jadi kita masuk ke minggu ke-10. Jadi ada liquid phase method. Kita bahas ada emulsi, ada presipitasi, dan hidrotermal. Nah, kita lanjut ke mikroemulsi terlebih dahulu. Ini dia ada poin-poin yang akan kita bahas. Apa itu mikroemulsi, apa yang dapat dilakukan mikroemulsi, dan sintetik dari inorganic particle, reverse micelle, kemudian reaksi pada reverse micelle, ini nanti kita bahas sebagai reaktor sintetis nanopartikel, kemudian faktor yang penting mempengaruhi pada mikroemulsi, contohnya pada rasio mol air dengan surfaktan atau tipe dari surfaktannya. Nah, jadi apa itu mikroemulsi? Jadi mikroemulsi adalah amfiphilic surfaktan, yaitu dapat berinteraksi satu sama lain dengan larutan dua fasa, yaitu minyak dan air. Meskipun mereka secara optik isotropik atau dia terlihat homogen, sebenarnya dia mikroemulsi. Mikroemulsi secara makroskopik homogen, seperti kita jelaskan tadi, gabungan dari minyak dan air serta surfaktan. Dan driving force dari pembentukan mikroemulsi ini akan menurunkan tegangan permukaan
dari air dan minyak. Mikroemulsi ini secara termodinamika stabil. Kemudian secara umum ada dua pembagian mikroemulsi. Ada dia kita kenal misel dan reverse misel. Kalau misel ini sendiri teman-teman, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Misel ini jadi ada minyak dalam air. Kalau reverse misel ada air dalam minyak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada head and tail pada si surfaktan ini. Head ini bersifat hidrofilik. Teman-teman, hidrofilik itu berarti menyenangi air. Kok hidrophobic, dia tidak suka air. Jadi dia berikatan sama si minyaknya. Ketika dalam suatu lingkungan itu lebih banyak airnya, maka yang akan kejepit atau yang berada di dalam si surf misal ini, maka si minyaknya, benar nggak? Iya dong. Karena dia yang sedikit ya, sebagai pelarut, bukan terlarut. Sedangkan yang kedua adalah air dalam minyak atau kandungan airnya lebih sedikit daripada minyak. Nah, ini yang kita pakai. eh, jadi airnya itu berada pada ini eh, di dalam si misalnya tadi diselubungi oleh si surfaktan tadi. Surfaktan kan kalau yang headnya kan dia hidrofilik kan, bener kan? Hidrofilik menyenangi air, jadi dia masuk dan si tailnya tadi hidrofobik, jadi dia berikatan sama si minyak tadi. Nah, karena dia di dalam ini ada air, nah kita bisa manfaatkan si reverse misal ini sebagai pembatas pertumbuhan nanopartikel atau kita buat dia sebagai wadah atau kita buat sebagai template cetakan. Nah, oke. Yang pertama, kita membutuhkan adanya surfaktan. Oke. Yang kedua, kita membutuhkan ada solvent, pelarut. Pelarut di sini ada dua. Adalah yang pertama ada oil hidrophobic atau nonpolar. Yang ketiga adalah salah satu-satunya lagi atau komponen ketiga adalah air atau hidrofilik polar gitu ya. Jadi secara umum fungsi fungsi mikroemulsi itu adalah pengikatan komponen seperti minyak. Jadi ini mikroemulsi ini dapat dibuat sebagai dia pengikat gitu. Misalnya ada larutan tumpah di air atau di pantai dimanapun itu. Jadi kita bisa ikat. Kemudian bisa sebagai delivery. Biasanya obat itu hidrofobik. Jadi dia bisa di kapsul dia di dalam si mikroemulsi ini nanti atau kita sebagai cetakan nanopartikel. Jadi sebagai barrier pembatas biar pertumbuhannya itu seragam. Biarpun nanti hasilnya itu dalam bentuk range juga, bukan dalam bentuk yang menuju satu titik, tapi tidak apa ya, tidak ekstrim gitu. Hasil yang didapatkan. Nah, kalau nggak dibatasi ukuran nanopartikel itu dia bisa dari nano ke mikro, jadi non homogen dan ekstrim dia perbedaan ukurannya gitu. Oke, apa yang dapat dilakukan mikroemulsi? Jadi tadi udah kita jelaskan dia sebagai pembatas ya, barrier. Jadi dia menciptakan atau menghasilkan nanopartikel yang lebih homogen atau seragam. Nah, ini ada skemanya. Misalnya ini tidak ada batas. Nah, ini tidak ada batas, maka si pertumbuhannya tadi ini ya ini ngaca aja, dia ada yang kecil, ada yang besar. Sedangkan ketika ada dia batasannya, misalnya ini batasannya ini, maka yang di dalamnya ini ya pasti paling-paling gede lah. Dia mengikuti si ininya enggak sih? Pasti ya, dia mengikuti ininya. Sorry. Dia akan mengikuti apa pembatasnya itu dia paling besar. Jadi sehingga yang akan didapatkan nanti juga hasilnya bakal homogen gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tetapi ini banyak faktor parameter lainnya, nggak cuma ini aja. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini dia misalnya kita dapat spherical micelle produce nanoparticle. Ini ada channel micelle produce rod. Jadi bentuk si micelle ini kayak gini. Jadi kita bisa atur nih bentuk misal yang kita inginkan kayak mana. Karena ini sebagai cetakan kita nantinya bentuknya. Maka didapatkan misalnya nanopartikel berbentuk rod seperti ini. Jadi keuntungannya kita bisa mengatur bentuk, shape control, kemudian kita dapat mengatur komposisi atau composition control. Jadi sebenarnya ini bisa digabungkan ya, atau teknik penggabungan. Misalnya dari sol gel, kan, kemudian cetakannya kita pakai mikroemulsi itu bisa gitu. Ini dia sintetis of inorganic particle. Jadi sebenarnya reverse misal ini dapat digunakan untuk mensintetis nanosize. Pada inorganic particle dia eh, range-nya dari metal sampai kompleks kristalin atau seramik. Jadi dia banyak ya.
Jadi contoh aplikasi mikroemulsi itu secara garis besarnya bisa sebagai di semikonduktor, di metal atau metal oxide. Kemudian keuntungannya kita menggunakan ini, dia dapat di apa ya, di prepare atau disiapkan dia partikel yang sangat kecil atau tergantung ukuran reverse misalnya. Jadi reverse misal yang kita inginkan, nanopartikel yang kita inginkan bagaimana kita dapat atur reverse misalnya. Reverse misalnya dapat kita atur dari penggabungan surfaktan dan solvennya gitu. Jadi dia dapat lagi sebagai particle size and shape dapat dikontrol, kemudian good composition control karena nanti kita akan bahas. Jadi di sebenarnya ada reaksi antar surfaktan ya. Tapi kekurangannya adalah low production yield atau produksi yang dihasilkan relatif sedikit dan membutuhkan jumlah liquid yang banyak. Pelarutnya sangat banyak karena kita tahu ini ada liquid phase method gitu. Nah, jadi misalnya kita surfaktan itu mempengaruhi bentuk misel, maka akan mempengaruhi bentuk nanopartikel. Sedangkan surfaktan itu tergantung dari konsentrasi dan temperatur, jenis surfaktan yang digunakan, solvent yang digunakan, dan rasio dari pencampuran polar dan non-polar atau surfaktan dengan airnya gitu. Surfaktan dengan solventnya gitu. Oh sorry, atau dia kan tadi solventnya itu kan ini apa namanya dua ya, minyak sebagai non polar sama air sebagai polarnya. Itu juga kalau diatur komposisinya atau rasionya itu dapat berbeda gitu. Misalnya ini kita tengok ya dalam grafik ini dia di aksis aksis X itu eh, sumbu X itu kita ada temperatur, kemudian eh, kalau di kalau di X itu ada konsentrasi surfaktan. Ketika surfaktannya semakin banyak, maka akan terbentuk juga nanti misal-misal yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia belum melewati critical misal atau ini dia garis CM1 ini atau critical misal CM2, maka misalnya dari CM1 dia belum terlewati, maka akan didapatkan dia individual surfaktan aja gitu. Jadi dia belum membentuk suatu eh, apa ya, belum tersentuh suatu belum bergabung dia gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia sudah melewati CM1 tapi belum melewati CM2, sudah ada yang terbentuk dia self assembly menjadi suatu yang nggak terlalu kompleks atau dia masih kecil tetapi masih ada juga dia individual surfaktannya. Sedangkan kalau dia telah melewati CM2, maka dia telah terbentuk misalnya struktur yang misalnya heksagonal gitu. Dan ini tentunya akan dipengaruhi oleh temperatur juga ya teman-teman selain dia dari komposisi gitu. Nah, misalnya dilanjutkan lagi dapat membentuk hexagonal liquid kristal atau kubik atau lamera liquid kristal dan ini benar-benar dipengaruhi banyak faktor parameter tapi pada kurva ini ditunjukkan faktor parameternya adalah si temperatur dan si apa namanya temperatur dan komposisi si surfaktannya gitu. Oke, mungkin sudah agak kebayang teman-teman. Kemudian kita akan membahas adalah reaksi reverse misal. Jadi reaksi reverse misal ini yang kita gunakan sebagai nanoreaktor. Jadi kita ini ya. Nih, jadi dia misalnya ada reverse misal 1 dengan komponen A, reverse misal 2 dengan komponen B. Ini dia kita gabungkan dengan bantuan temperatur serta steering mengadukan, maka dia terjadi tabrakan. Nah, karena dia terjadi tabrakan ini, terjadilah koalisi atau dia exchange, pertukaran isi. Dari A ke B, dia saling bergabung menghasilkan dia yang baru gitu, atau komposisi kimia yang baru adalah C. Nah, makanya kita dapat mengatur si komposisi kimia itu dengan baik. Jadi kita dapat mengatur nih isinya apa. Jadi waktu mereka bertabrakan nanti kita udah tahu, udah memprediksikan nanti yang terbentuk apa. Nah, karena dia udah stabil ya, udah stabil lagi, maka akan terpisah tuh dari yang gabung seperti ini. Ini kan akan terpisah yang seperti ini dua lagi dengan konsentrasi dan komposisi yang beda-beda dari sebelumnya. Tadi yang A dan B jadi sekarang yang C dia. Nah, ini dia cocok dia sebagai nanoreaktor. Nah, contohnya ini jadi ada apa ini? H2 PTCl4 sama N2H4 pada fase aqueous dia terjadi eh, tabrakan serta koalisi.
Nah, jadi terjadi terjadi exchange reaksi PT4 plus menjadi PT, kemudian si PT tadi akan grow, tumbuh, menghasilkan dia di dalam si reverse misalnya adalah PT gitu. Jadi growingnya akan dibatasi si reverse misal. Makanya kita lihat di dalam pada tem ini yang akan dihasilkan dia relatif homogen atau distribusinya tidak ekstrem, relatif merata. Begitu ya. Kemudian mikroemulsi reaksi pada reverse misal nanopartikel sintetis. Misalnya ini dia AgNO3 sama NaBH4 kita reaksikan terjadi koalisi menghasilkan Ag. Nah, Ag ini adalah nanopartikel metal. Nah, jadi nanti ya akan tumbuh ya seperti itu. Kemudian kita dapat melakukan sama pada salt, sulfide, oxide, kromat. Kemudian ada formasi dari komposisi partikel. Jadi kayak dua kali gitu kita reaksikan misalnya CdCl2 sama Na2S direaksikan dapat CdS. Nah, CdS ini kita reaksikan lagi, masukkan lagi si surfaktan baru HgCl2, maka terjadi koalisi lagi, terjadi reaksi. Jadi HGS atau CDS yang akan nantinya dia growth, ya, tumbuh. Kemudian intinya dari dua pernyataan ini yang satu sama dua itu, jadi pada mikroemulsi itu, jadi sebenarnya nggak harus reverse misal ketemu reverse misal, kemudian mereka menjadi tabrakan, terus ada exchange komponen, kemudian terpisah lagi setelah setimbang. Bisa aja kita satu reverse misal kita berikan reaktan, reaktannya ini masuk jadi produk, ini misalnya produk ya, produk. Ya nggak harus apa namanya dua reverse misal intinya seperti itulah. Kemudian kita bisa membuat juga mikroemulsi dari core shell nanopartikel. Jadi core shell itu adalah inti dan kulitnya beda. Jadi kita mau intinya apa, kulitnya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, kita masuk ke sini dulu, kita pengen bikin si AU ini sebagai inti, SiO2 ini sebagai si kulitnya ya. Kemudian akan dibatasi oleh si interface oil dan water. Nah, jadi korselnya AU. Jadi kita tahap pertama itu kita eh, apa ya? Si AU tadi ini kita tambahkan si hydrophilic part si TX100 sama si satu heksanol sebagai surfaktannya. Nah, kemudian kan tadi dia menyerubungi si AU tadi. Nah, oke. Kemudian tahap satu itu kita berikan NaBH4, larutan NaBH4, kemudian kita stirring, kemudian akan mereduksi dari AU3 plus menjadi AU. Nah, kemudian setelah seperti itu, kita akan berikan katalis basa NH3H2O sama TeOS dengan TeOS, kemudian kita stirring di 24 jam. Jadi tahapan 2 ini adalah prinsip sol-gel silika TeOS. Nah, jadi dia pakai katalis basa dengan reaktor di NaBH4. Nah, ketika jadi pada si yang membuat percobaan ini dia apa namanya membuat dia volume teos yang diberikan itu berbeda-beda. Ada yang 50, ada yang 200 sampai 100, ada yang lebih dari 200 volume teosnya. Maka akan dibentukkan juga di hasilnya beda-beda. Ada dia ada gas yang terjebak jadi ada pori-porinya. Nah, gitu. Nah, ketika dia pakai N50 dia bagus ya, yang di core-nya itu dia pakai AU, kemudian di core di shell itu atau kulitnya itu dia pakai si SiO2. Jadi pori-pori itu eh, jadi tahap 2 itu jadi TOS tambah H2O dan basa NH3H2O kemudian terhidrolisis jadi SOH kemudian jadi SiOS dikondensasi jadi SiO2. Jadi tes terlalu banyak gas jadi terjebak gitu. Jadi ingat aja sebenarnya proses yang pertama itu kita masuk si AU-nya dulu sebagai intinya, kemudian kita tambahkan nanti si sol gelnya si Teos gitu. Jadi ada kayak dua kali gitulah dia untuk mendapatkan kita yang keinginan kita seperti ini.
Jadi intinya ada AU, kemudian diselubungi oleh SeO2. Dan ada beberapa faktor yang penting atau harus diperhatikan. Yang pertama adalah mol rasio air dengan surfaktan atau kita sebut dengan WO, H2O, konsentrasi H2O dibagi konsentrasi surfaktan. Jadi semakin tinggi WO-nya berarti konsepnya airnya makin banyak, si surfaktannya makin sedikit. Kebalikannya kalau WO-nya makin kecil berarti H2O-nya makin kecil, surfaktannya makin besar. Jadi tipe dari surfaktan, kemudian ada tipe dari sulfate ions atau prekursor yang ada pada surfaktan. Ini dapat kita lihat dengan diberikan WO yang berbeda atau konsentrasi air dan surfaktan yang berbeda, maka ukuran dari nanopartikel yang dihasilkan berbeda-beda. Dilihat dari gambar A, dihasilkan 4 nanometer partikelnya, yang B 8 nanometer, yang C 20 nanometer. Dan ternyata ketika kita lebih kecil, maka WO-nya juga lebih kecil, sedangkan nanopartikel size-nya lebih besar, WO-nya lebih besar. Dengan mengindikasikan ketika airnya makin banyak, maka ukuran nanopartikelnya makin besar. Di sini dapat dikorelasikan atau udah kita bahas. Kan tadi kita pakai reverse misal, H2O-nya berada di tengah-tengah si eh, reverse misal tadi atau di dalam reverse misal. Nah, ketika H2O-nya kontennya semakin sedikit, otomatis bener dong, otomatis maka ukuran si reverse mistalnya semakin kecil, otomatis ukuran template dari nanopartikel makin kecil. Nah, jadi kayak kita udah lebih gampang membayangkan ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau H2-nya makin kecil, reverse pixel makin kecil, maka ukuran template-nya makin kecil gitu. Dan ada flowchart untuk sintetisnya. Jadi two region soluble di water kalau kita dissolve kan. Kemudian dapat si mikroemulsi A, mikroemulsi B kita gabungkan, mix atau terjadi tumbukan, tabrakan, terjadi koalisi dan dekoalisi, kemudian dapatkan partikel precipitate out eventually, endapan yang dapat dipisahkan. Kemudian stabilisasi dari partikel, jadi mekanisme ada steric repulsi between particle dan electrostatic particle. Jadi steric repulsi ya karena dia sama-sama ada ekornya itu tadi yang nggak bisa bergabung ya, kedua apa namanya partikelnya tadi. Kemudian ada electrostatic stabilization, kemudian memang ada muatan-muatan juga. Kalau steric repulsion dia surfaktan polimer atau spesies organik yang berikatan yang mengikat nanopartikel pada permukaan biasanya dikenal sebagai cupping ligand. Kemudian ada electrostatic stabilization. Dia ini electrostatic repulsing disebabkan oleh misabsorption dari muatan spesies pada permukaan. Jadi muatan yang menyebabkan dia terjadi stabilisasinya gitu. Jadi nggak menempel gitu sama lain. Jadi seleksi atau pemilihan dari surfaktan untuk surfaktan emulsi untuk meningkatkan kemampuan dispersi dan stabilisasinya maka dari mikroemulsi dan atau emulsi, maka emulsifying agent atau agent pengemulsi dan emulsi atau emulsi harus eh, stabilisasi emulsi harus distabilkan. Jadi misal stabil, jadi ada lifetime-nya ini. Kalau dia nggak stabil, dia ada lifetime-nya jadi mudah terganggu. Jadi yang kita atur adalah surfaktannya. Ada banyak jenis dari surfaktan, contohnya surfaktan water soluble polymer atau hydrophobic particle. Nah, tapi kita mengenal namanya ada hydrophil lipopil balance atau HLB yang mana ini merupakan polaritas suatu molekul yang nilainya 1 sampai 40. Namun HLB yang kita pakai untuk si emulsifier ini memiliki nilai di 1 sampai 20 saja. Nah, semakin tinggi nilai HLB maka akan meningkatkan hydrophilicity-nya. Hydrophilic adalah dia menyukai air, berarti dia makin besar ya nanti. Jadi konsep dari HLB itu eh, nomor dari nomor dari HLB untuk normal non ionic surfaktan ditentukan oleh simple calculation. Jadi surfaktan kan ada banyak jenis, ada ionik dan ionik. Jadi misalnya for alcohol ectoxylate, jadi HLB itu kita dapatkan dari persentase ethylene oxide per 5. Jadi ethylene oxide kan OCH2 CH2 OCH2 CH2 dua kali. Nah, kalau OCH2 CH2 dua kali kan 4 nilainya. 4 kali 2 88. Keseluruhannya ada 132. 132 kan berarti 13,3 enggak deh.
Hmm. Oh, kan ada persen ya, berarti 100 kali 5. Berarti ini, ya, berarti ini persen ya. Kayak gitulah hitungnya kira-kira guys. Kan ini 44. 44 dari 88 per 132 total keseluruhan dikalikan 100 per 5. 5-nya dari sini jadi 13,3 gitu. Tapi limitasinya hanya diaplikasikan pada non-ionic surfaktan. Kemudian ini ada functional group molekul di assign HLB contribution group number jadi polar non-polar. Jadi kalkulasi dari HLB itu menggunakan persamaan. Jadi fungsional grup polar non-polar HLB sama 7 ditambah sigma hidrofilik grup NOS sama sigma lipofilik grup NOS. Misalnya kita pakai dari sodium lauryl acid CH3 CH2 11 kali SO4Na yang memiliki HLB 37. Bagaimana cara nyarinya? Coba kita lihat dari sini. eh, C kita cari dulu yang paling gede. Oh, pertama 7 dulu kita masukkan. 7 udah dari rumus yang ini 7 kita udah kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari SO4Na itu nilai 35,7 kita masukkan. Kemudian kalau CH2 itu min 0,475 kalikan 11. Kemudian ada CH3. Kalau CH3 itu min 0,475 sama. Nah, ketika kita hitungkan akan dapatkan 37 seperti itu, teman-teman. Jadi ada dia rumusnya sepertinya, rumusnya. Kemudian ini HLB konsep lagi menggunakan eksperimen Griffin. Griffin deduce that the HLB values dari gabungan dua atau lebih surfaktan aditif. Jadi dia HLB sigma I XI HLBI. Intinya kalau misalnya di mana XI adalah weight fraction dari komponen I. Untuk sistem yang stabil, kedua HLB pada air air dan minyak, air dan emulsi minyak harus match gitu pada surfaktan. Nah, misalnya sodium lauryl acid HLB 37, 40%, sodium oleat HLB 18, 60%. Nah, ketika kita sistem HLB-nya berarti 0,4 atau dari 40% dikalikan HLB 37 dan 0,6 kali 18, 0,6 dari 60% kali 18 HLB-nya di 25,6. Jadi kita nanti sistemnya di 25,6. Jadi questionnya ini, jadi tebaklah atau berikan emulsifier yang cocok untuk penambahan dari 20% 20% paraffin wax dan 80% aromatic oil. HLB-nya sudah disebutkan. Jadi OW-nya 0,2 kali 10 tambah 0,8 kali 13 hasilnya X. Nah, jadi surfaktannya demikian, ada polyoxid oxyethylene lauryl alkohol dan yang kedua polyoxyethylene acetyl alkohol. Nah, kita cari komposisi surfaktan HLB-nya yang sama. Tinggal udah dapat tuh kan. Surfaktannya cari aja HLB yang sama-sama si yang 0,2 kali 10. Nah, seperti itu deh. C. Ya, seperti itu ya. Nanti paling diberikan juga datanya nanti. Jadi dia mikroemulsi ini nanopartikel, nanopartikel bisa metal, seramik, river missile, nanoreaktor, dan cetakan template. Pada continuous structure di mana ada zero curvature HLB 10, di mana untuk HLB kurang dari 10 adalah negatif curvature, dan ini adalah yang disukai terjadi mikroemulsi, di mana HLB lebih besar dari 10 adalah positif curvature, hasilnya dia positif ya. Dan biasanya yang kita pakai adalah yang ini, yang negatif curvature atau kurang dari 10 ya. Nah, jadi kita ada parameter kontrol, pertama ada konsentrasi, ada surfaktan type-nya seperti apa, udah kita jelaskan tadi, rasio polar non-polar atau H2S dengan surfaktan, ada temperatur juga. Ya, kalau zero curvature kita bisa bikin rod-rod bentuknya atau lamelar, gitu ya. Kalau positive curvature dia si tailnya dia masuk dia pula ya, gitu. Kemudian kita akan bahas yang kedua adalah precipitation of nanomaterial in liquid. Ada single precipitation atau single phase sama co-precipitation atau multi-phase. Ada liquid phase synthesis method, ada precipitation co-precipitation method, ada dan dua yang paling penting ada nukleasi dan growth pertumbuhan. Ada single precipitation, ada co-precipitation. Jadi pada sintesisnya ada dikenal nama nukleasi dan growth. Nukleasi pengintian dan pertumbuhan ini adalah
yang sebagai pengatur, ini yang dapat kita atur untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih seragam. Jadi kunci untuk mensintesis nanomaterial ini prevention dari runaway reaction into the macroscopic range. Ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Ini adalah molekul ligan, di mana ini mengikat prekursor, nanti terkontrol pertumbuhan partikelnya, size control. Kemudian ada inhibit growth atau limiting supply dari konstituen dan nuklei, jadi mengontrol nukleasi. Kemudian ada physical constraint dan distinct respiration between nucleation and growth. Ya, ada metode presipitasi. Jadi, jadi kita ada tipe nanopartikel dan semikonduktor sama yang metal oxide. Misalnya kita AU13 ditambah NaBH4 jadi AU, endapan. Ini kita metodenya. Jadi kan precipitate itu kan nanti ada pengintian pertumbuhan kemudian mengendap. Jadi AU-nya mengendap. Kalau dia mikroemulsi, kita nanti si AU-nya itu masuk ke dalam si reverse misalnya seperti itu. Jadi sintetis nanopartikel ada tiga tahapan penting. Pertama ada nukleasi pengintian, ada growth pertumbuhan dan coarsening. Dia semakin membesar atau penggabung aglomerasi gitu ya tergitu. Penggabung. Jadi menempel, kemudian yang kecil karena tinggi energinya dia akan lebih ini masuk dia. Jadi ukuran yang besar makin besar, yang kecil akan tereliminasi masuk ke yang besar gitu. Itu nanti kok nggak salah itu metode coarse ripening itu kan masuk ya. Jadi co-precipitation adalah reaksi melibatkan occurrence simultaneous occurrence dari nukleasi, growth dan coarsening atau agglomerasi proses. Jadi produk tidak tidak larut, jadi dia dalam bentuk endapan produknya ya. Jadi co-precipitation adalah reaksi yang mengikuti karakteristik dari eh, produksi dari insoluble species. Kita harus mendapatkan kondisi ini ya supersaturation-nya dulu. Kemudian adalah nukleasi, ini partikel kecil kita harus dapatkan. Kemudian secondary prosesnya adalah Oswald ripening atau agregasi yang berefek pada ukuran, morfologi, serta properties dari produk. Kemudian adalah kondisi supersaturasi yang penting untuk hmm, biasanya hasil dari reaksi kimia. Misalnya kita punya larutan X AY plus aquos sama YBX min aquos dilarutkan maka akan menghasilkan AXBY solid. Nah, larutan tadi yang kedua larutan itu yang kuning-kuning ini, yang dua lingkar kuning ini ada sangat jenuh atau super saturation. Nah, ternyata akan terjadi pengintian dan pengendapan akhirnya. Jadi kita dapatkan produk padatan berupa endapan. Jadi dia begini, jadi co-precipitation itu metodenya misalnya kita ingin membuat co-precipitation Fe3O4 di mana material ini bersifat magnetik atau dapat triggernya dari luar gitu ya. Jadi kita kalau metode co-precipitation adalah kita Fe3+ sama Fe2+, kita gabungkan dengan perbandingan mixture molar rasionya 2:1. Kemudian kita ada pH juga, pH 9 sampai 14. Nanti akan terjadi proses apa namanya? Pertumbuhan pengintian. Pengintian itu sebutan apa ya? Nukleasi. Kemudian ada growth-nya. Kemudian ketika dia besar akan dia mengendap ya. Kalau dia reverse misal beda. Jadi surfaktannya itu udah ada kian pada organic solvent. Kemudian kita tambahkan Fe13, Fe2+, masuklah dia ke dalam reverse misal 2 kan. Kemudian mereka terjadi koalisi dan dekoalisi, dapatkan nanti di dalamnya itu ada si ini, si Fe3O4 tadi lah gitu intinya. Nah, untuk melihat produk itu udah berhasil atau enggak, karena kebetulan si Fe3O4 ini dia memiliki sifat magnetik, jadi bisa aja kita tarik tuh produk hitam tadi itu berupa endapan tadi, jadi dia merupakan kita tarik dengan magnet permanen, maka Fe3O4 seharusnya dapat ditarik oleh magnetnya bentuknya seperti ini gitu. Ini dia yang eh, lagi mengendap kemudian ditarik pakai magnet bisa gitu. Nah, seperti itu. Ini ada yang ini yang membuat reaksinya gitu. Kemudian ini ada hidroksiapatit. Ya sama aja, kita gabungkan amonium hidroksida NH4OH kemudian sama kalsium nitrit atau CaNO3 dua kali 4H2O. Kemudian kita aduk ke stirring dan diberikan temperatur
pada suatu kondisi terjadi pengintian dan growth, terjadi suspensi, dan kita dapat ini hidroksid apatit powdernya. Jadi itu precipitation method tadi ya, udah kita bahas. Nukleasi adalah tahap awal pengintian, kita dapatkan dia produknya supersaturasi. Kemudian ada growth adalah pertumbuhan. Jadi nukleasi atau homogen nukleasi dia biasanya distribusinya sempit dan konsentrasi reagen kritikal in obtaining homogeneous nucleation. Kalau homogen ya, kalau misalnya heterogen dia weight-nya lebih besar, dia distribusinya biasanya membutuhkan eh, lebih mudah terbentuk atau dipancing lebih gampang dan less extra energy to take place, gitu dia. Itu tadi nukleasi. Kemudian lanjut lagi nukleasi. Jadi nanopartikel presipitasi yaitu terjadi kan tadi ada nukleasi sama growth. Kalau nukleasi ini dipengaruhi oleh temperatur tinggi sama titik jenuhnya. Kemudian temperatur tinggi tadi dia banyak eh, banyak dia terbentuk kemudian kecil-kecil dan kristalitas rendah. Itulah tadi dia akan di growth ya. Nah, kayak gitu. Jadi nucleation controlnya adalah injeksi dari suitable yang cocok, prekursor yang cocok pada solvent pada temperatur tinggi, sehingga kita akan menghasilkan nukleasi secara langsung cepat gitu. Kerugiannya ada reaction barrier untuk pada sistem, ya, sistem can be high. Ada reaction barrier pada sistem yang kemungkinan bisa tinggi. Kemudian kita need prolong time, jadi kita butuh waktu untuk mereaksikan dan kristalitasnya bisa buruk dihasilkan pada waktu yang singkat. Ini dia yang separate bagus, kemudian not separate seperti itu dia. Masih ada yang kecilnya gitu. Ini nukleasi ya. Jadi ada 3 tahap ya. Tahap pertama, tahap kedua yang paling ini, tahap 3 ada growth-nya. Solid concentration-nya menurun ketika dia growth semakin besar gitu. Ini kita singkat lewat aja. Jadi growth itu pada low supersaturation dia particles kecil, compact dan terbentuk dengan baik, dan apa bentuknya itu tergantung pada struktur kristal dan energi permukaan. Kemudian high saturation dia besar, partikelnya besar dan dendritic bentuknya. Kalau very high supersaturation dia kecil tapi compact dan terjadi aglomerasi partikel form. Kemudian untuk mekanisme pertumbuhan pada small particle dia growth interface control. Kalau large particle atau critical size, growth is diffusion control. Jadi tadi kita kalau ingin yang kecil partikelnya kita atur, growth is interface control. Interface controlnya kita atur. Interface controlnya kita atur. Kalau large particle si diffusion control yang kita atur. Kemudian kita lanjutkan aja yang dibahas itu aja langsung. Soalnya sangat banyak ini materinya ya Allah. Oke. Ini dia uniform nanoparticle yang dapat sintesis dengan good crystallinitas. Kemudian ada control growth, nanowires, dan crystal orientation. Selanjutnya kita akan bahas solvothermal. Jadi solvothermal ini adalah reaksi di mana kita membuat si solvent ini, baik aqueous dan non-aqueous solution, pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan temperatur lelehnya. Jadi konsekuensinya ini melibatkan tekanan yang tinggi. Sedangkan keuntungan dari partikel ini kinetic control. Jadi kontrol kecepatan dapat mempengaruhi fase yang terbentuk, dan kesulitannya adalah sangat sulit untuk memprediksi produk yang terbentuk gitu. Jadi kita dapat mengatur kinetiknya sehingga fase yang terbentuk dapat diatur, tapi prediksinya agak sulit gitu. Kenapa solvothermal? Jadi solvothermal ini dapat memfasilitasi dan mempercepat reaksi di antara reaktan. Kemudian seperti hidrolisis yang diikuti oleh pertumbuhan kristal yang menghasilkan, iya, dan nanti intinya dia adalah self assembly dari nanomaterial pada larutannya. Self assembly ini salah satu yang paling diinginkan juga ya propertiesnya. The properties morfologi, sifat, morfologi, bentuk, serta struktur dari nanomaterial dapat diatur atau tyrolability dapat kita atur dengan memvariasikan reaksi parameter seperti waktu, temperatur,
medium reaksi, tekanan, pH, konsentrasi dari reaktan, atau bahkan autoclave ya, field of film autoclave, wadah dari reaktor servotermalnya. Bisa pakai bom atau autoclave. Nah, ini parameter yang digunakan dia sangat banyak, tapi nanti yang dihasilkan dia dapat bervariasi sehingga metode ini sering dipakai juga. Dan biasanya suitable, cocok untuk preparasi nanomaterial dengan ukurannya itu bervariasi sebagai compare atau pembandingan pada metodologi lainnya. Jadi solvothermal atau hidrotermal. Kalau ini aja, kalau misalnya solventnya pakai air ya hidrotermal namanya. Kalau solvonya nggak air ya pakai solvothermal namanya. Jadi kita pakai dia di sealed vessel, jadi vessel yang tertutup, bomb atau clef namanya. Jadi solvent dibawa pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur didihnya sehingga akan meningkatkan tekanan. Jadi reaksi kimia di bawah tekanan ini, kondisi ini dikenal sebagai solvothermal processing. Jika air sebagai solvent, menggunakan hydrothermal processing. Misalnya, there is differential critical point, terdapat perbedaan critical point dari eh, solvent yang berbeda. Pada air, dia kritikalnya itu di 374 derajat Celcius dan 280 atm, atmosfer. Nah, di bawah temperatur dan tekanan ini, air akan jadi superkritikal. Nah, ketika waktu awal kita berikan panas, maka kan si liquid tadi akan berada pada fase dia menguapkan. Jadi dia gas yang biru muda itu adalah gas dari pelarut. Ketika dia ditinggiin lagi, maka uapnya semakin banyak. Dan ketika dia ditinggiin lagi, sampai kritikal di atas kritikal poinnya itu, maka kita tidak dapat lagi membedakan mana yang penguapan, mana yang aslinya gitu. Kayak udah bergabung gitu. Ini dia, kita lanjutkan. Nah, ini dia phase diagram of water. Jadi dia supercritical itu di 218 derajat, 218 atm di 374 sekitar segitulah ya. 374 derajat Celcius. Ini reaksi yang dilibatkan pada solvothermal proses. Jadi solvothermal proses adalah in situ. Eh, Perbedaan tipe reaksi disebutkan eh, through the analysis of the chemical factor governing such process in particular. Jadi ada 5 pengenalan pada pengklasifikasian reaksi, ada 5 tipenya lah pokoknya intinya pada si sorvothermal ini. Ada oksidasi dan reduksi, ada hidrolisis, ada termolisis, ada kompleks formasi dan metatesis reaksi. Parameter yang mempengaruhi ada kinetik, ada chemical parameter, solvent, chemical composition, precursor, konsentrasi, dan seterusnya. Ada thermodynamic parameter, T, temperatur dan tekanan. Ada experimental parameter, volume wall ratio, wall material, wadah yang digunakan, heat exchange, stir speed, dan cooling facilities. Dan kita tahu tadi solvent thermal itu kita sulit memprediksi produk apa yang terbentuk. Emang ada di experimental parameternya. Mungkin kita eksperimen-eksperimen dulu, kita dapatkan datanya sebagai database kita. Jadi mengukur parameter produk yang dihasilkan beda-beda. Mengatur parameter maka produk yang dihasilkan beda-beda. Maka solvent thermal juga disenangi karena banyak parameter yang dapat diatur. Salah satu properti dari reaksi adalah media pelarut. Jadi reaksi dari media sangat penting yang berhubungan sama hidrothermal atau solvent thermal. Jadi ada properties yang unik di pada kondisi khususnya pada kondisi superkritikal. Jadi ada 3 feature dari hidrothermal system. Pertama, akselerasi dari reaksi, kecepatan reaksi di antara ion kompleks, intensifying dari hydrolysis reaction, dan significantly changing the redox potential of the reactant. Pada temperatur tinggi dan tekanan yang tinggi, pada kondisi hidrotermal, maka air dapat bertindak sebagai solvent pada sebagian reaktan or a part of the reactant atau bagian dari reaktan pada sebagian kasus. Perubahan chemical dan physical properties dari reaktan dan produk mempercepat reaksi dan transfer pressure. Nah, intinya seperti itu. Jadi solvent dia jadi kita mengubah pelarut maka produknya dapat dihasilkan bervariasi. Jadi solvent dapat the solvent can orient the structure from the final material. Jadi si solvent ini dapat kayak ini apa ya kayak mengorientasi struktur dan final material seperti apa. Misalnya solvothermal sintesis dari MNS, MnCl2, 4H2O sama SCNH2, NH2 dua kali sebagai reagentnya. Kemudian pelarutnya ada H2O atau etilen diamin, kemudian ada benzen, ada THF, maka akan dihasilkan si final produknya berbeda. Ada alpha MNS, ada stable Roxette form, ada eh,
gamma MNS atau word side from, ada beta MNS atau zoom back from. The synthesis dari stable alpha from accelerate the formation stable complex. Oke. Kemudian ada reaction time. Jadi semakin lama akan mempengaruhi juga bagaimana morfologi dari seria yang terbentuk ya. Ini ada seria nanorod atau seria hollow sphere. Ini dia bentuk alatnya seal vessel ya, terus dia systematic tube. Jadi di dalamnya ini kita kita masukkan tadi si reaktan, tekanan temperatur diatur, ini tekanannya tinggi, atau nama ini alatnya adalah pressure solvothermal hydrothermal, seperti itu aja. Kemudian volume rasio, berapa volume diisi oleh reaktan, hasilnya beda-beda. Misalnya kalau rasio reaktannya sepertiga atau seperlima, itu maka hasilnya beda-beda. Jadi dengan mengatur si volumenya aja kita udah dapat menghasilkan produk yang berbeda-beda gitu. Terus ada juga alatnya non pressurized solvothermal. Jadi dia tekanannya itu tidak seperti tekanan di kiri, tapi kita menggunakan kondensor. Pakai kondensor ini pun tekanan tinggi juga sih. Nah, jadi kita pakai kondensor. Ini aparatus. Ini ada chamber atau vesselnya yang tempat masukkan si solventnya tadi. Ya, si solvent sama yang digunakan. Kemudian parameter rasio volume reaktan terhadap wadah juga harus diatur, karena itu sudut dari chambernya juga dapat diatur, maka akan mengubah reaksi. Maka ketika reaksi uap, dia akan berubah-ubah. Sorry guys, capek kali ya Allah, sumpah. Ini pasti. Kemudian ini ada fieldnya dari solvothermal, dia sintetis dari different material, bisa oxide, halogen, calcinate, banyak banget, boleh dibaca. Kemudian sintetis dari new fasa dan stabilisasi dari new organic compound dengan specific structure dan properties. Ada crystal growth dan modifikasinya, sama new process development-nya ada juga di solvothermal. Solvothermal ini sering dipakai ya. Ini dapat dibaca ya teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.